Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah akan segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Setelah Elia mengalahkan 450 nabi Baal, Izebel mengancamnya. Maka Elia melarikan diri ke padang gurun. Rasa lelah dan takut membuatnya hampir putus asa. Tuhan mengutus malaikat, menyediakan roti dan air yang memberi kekuatan untuk Elia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Demikian pula di padang gurun kehidupan kita. Dalam kepenatan dan ketakutan, Allah setia, begitu mengerti dan peduli. Dipeliharanya kita dengan roti kehidupan dan air yang menyegarkan. Berkat, penghiburan, dan kekuatan dilimpahkannya pada kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan kerendahan hati, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami, ya Roh Kudus yang lembut, bimbinglah kami untuk hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah-buah kehidupan. Amin. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya yang lembut merdu telah menghibur hatiku. Kasih-Nya mencari Jemaat Tuhan, dengar dan terimalah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu
Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk memahami dan mengerti firman-Mu melalui kitab suci ini. Tuhan, tolong kami Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh mampu memahami firman-Mu. Dan bukan hanya itu, kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah persoalan, ketakutan, kecemasan, kepanikan, frustrasi, begitu banyak orang. Pakailah kami Tuhan sebagai alat Tuhan yang memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi siapapun. Dan biarlah firman-Mu ini akan mengingatkan kami semua. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini adalah diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 35, kemudian dilanjutkan dengan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-41 hingga yang ke-51. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat yang ke-41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman-Nya setiap hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35, Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan pada saat ini saudara-saudara, kita akan lebih fokus pada ucapan Yesus tentang akulah roti hidup. Oleh karena itu tema kita pada saat ini adalah roti yang menghidupkan.
roti yang memberikan kehidupan. Roti sebagai sumber kehidupan. Saudara-saudara, Yesus memberikan metafora, memberikan perumpamaan bahwa Dia adalah roti hidup. Apa artinya? Mengapa Yesus memberikan perumpamaan bahwa Dia adalah roti hidup? Yesus tidak berniat untuk mengatakan apa yang telah Dia perbuat, apa yang telah Dia lakukan. Tetapi melalui perumpamaan ini, saudara-saudara, Yesus ingin mengatakan siapa aku sesungguhnya. Siapa Dia sesungguhnya. Kadang-kadang saudara-saudara kita melihat begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang hebat, pekerjaan-pekerjaan yang mencengangkan, tetapi kita tidak tahu siapa yang membuatnya. Dan Yesus tidak mau, saudara-saudara, fokus saudara dan saya itu pada apa yang Dia lakukan, pada apa yang Dia kerjakan, pada apa yang Dia buat. Memang betul Yesus mampu membuat roti berlipat ganda dengan mujizatnya yang luar biasa. Memang betul Yesus mampu menyembuhkan orang sakit. Memang betul bahwa Yesus mampu mencelikan orang buta. Tapi bukan itu, saudara-saudara, bukan itu fokus kita. Yesus mau supaya Dia fokus pada siapa aku. Siapa Yesus itu. Nah, saudara-saudara, ketika mengatakan bahwa akulah roti hidup, Yesus ingin mengatakan bahwa akulah sumber kehidupan itu sendiri. Roti pada masa itu, saudara-saudara, adalah makanan pokok bagi orang-orang Yahudi, dari yang paling miskin sampai yang paling kaya. Kalau di Indonesia itu nasi. Dari yang paling miskin sampai yang paling kaya itu makanannya nasi. Karena apa? Nasi adalah makanan pokok. Sama seperti roti adalah makanan pokok. Sama seperti di daerah tertentu, ubi adalah makanan pokok. Di daerah yang lain, jagung adalah makanan pokok. Di daerah yang lain lagi, sagu adalah makanan pokok. Bukan makanan cemilan. Ya, bukan cemilan, tetapi makanan pokok. Kalau makanan cemilan, saudara-saudara, itu bisa ada dan bisa tidak ada. Kalau ada syukur, sambil ngopi. Tapi kalau tidak ada juga nggak ada masalah. Dan makanan cemilan itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menggantikan makanan pokok. Anda boleh mencobanya, saudara-saudara. Satu saat pada saat lunch atau pada saat dinner Anda makan makanan cemilan seperti kuaci atau kue-kuean atau bolu. Anda boleh makan, tetapi saudara-saudara, meskipun Anda makan makanan cemilan pada saat lunch atau pada saat dinner, Anda akan merasa belum makan. Kenapa? Belum masuk nasi. Belum masuk makanan pokok. Sepanjang makanan pokok nasi itu belum masuk, Anda merasa belum makan apapun. Bahkan meskipun di depan saudara itu tersedia saksang yang banyak, tersedia samcan yang banyak, ada puyung hai, tapi kalau tidak ada nasi, apa rasanya? Ada yang kurang. Karena kita butuh makanan pokok, nasi. Sekali lagi saudara-saudara, Yesus katakan akulah roti hidup. Artinya Yesus ingin katakan akulah sumber kehidupan itu sendiri. Aku bukan cemilan yang kadang-kadang Anda perlukan, kadang-kadang tidak, bukan itu.
Tapi aku adalah makanan pokok, yang artinya Anda sangat membutuhkan aku. Anda butuh saya, kata Yesus. Tanpa saya Anda mati. Kalau Yesus bisa mengklaim diri sebagai roti kehidupan, sebagai sumber kehidupan, saudara, apa artinya? Artinya adalah Yesus adalah Allah itu sendiri. Anda dan saya butuh Allah. Apalagi di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, bahkan di tengah-tengah kesuksesan dan keberhasilan yang luar biasa, Anda butuh Allah. Karena dialah sumber kehidupan, dialah roti hidup. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh bersandar pada sang roti hidup itu, pada Allah, pada Yesus Kristus, yang adalah Allah itu sendiri, maka kita tidak akan takut oleh ketakutan, oleh begitu banyak masalah, persoalan, tantangan hidup atau apapun, saudara-saudara. Bahkan kita tidak akan takut oleh ancaman COVID-19. Kita tidak akan menjadi paranoid. Kita tahu hidup kita ini ada di dalam tangan Allah. Di tengah-tengah kehidupan yang rapuh, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, persoalan, apapun, ada Yesus yang menjaga saya. Bahkan kalaupun saya sakit, Tuhan akan jaga. Tuhan punya rencana yang indah bagi saya dan bagi keluarga saya. Saya hanya bisa berserah karena dialah sumber kehidupan itu sendiri. Tetapi saudara-saudara, hati-hati, ya. Saya harus ingatkan hati-hati, karena ada juga orang yang mengatakan begini, saya itu hanya takut pada Allah, tetapi saya tidak takut pada COVID. Lalu kemudian dengan nekat datang kemana-mana tanpa protokol kesehatan, tidak jaga jarak, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, makan aja dan sebagainya. Akhirnya kena. Orang yang begitu, saudara-saudara, itu mohon maaf, dungu. Tuhan tidak memaksudkan, saudara-saudara, bahwa kalau Anda takut kepada Allah, takut kepada Tuhan, lalu Anda nekat-nekatan di tengah-tengah COVID-19. Bukan itu, saudara-saudara. Tapi kita tidak boleh dikuasai ketakutan, bukan berarti kita kehilangan kewaspadaan. Itu sama seperti Anda percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, pada Allah yang akan menjaga Anda, pada Allah yang melindungi Anda, tetapi ketika Anda mau menyeberang jalan, Anda perlu melihat ke kanan dan ke kiri. Apakah aman? Apakah tidak ada mobil, tidak ada kereta api yang lewat, baru Anda nyebrang? Sama. Artinya bahwa saudara-saudara, meskipun kita percaya pada Allah dan bersandar pada Allah, kita tidak takut oleh apapun, tetapi bukan berarti kita kehilangan kewaspadaan. Tetap kita harus waspada. Itu yang harus kita pegang, saudara-saudara. Lalu ada orang yang berkata begini juga ya, saudara-saudara. Saya rasanya tidak membutuhkan Allah. Saya tidak membutuhkan Yesus Kristus. Saya tidak membutuhkan apapun juga. Karena apa? Karena saya merasa bahwa di tengah-tengah dunia ini saya lebih membutuhkan kekayaan, di tengah-tengah dunia ini saya lebih membutuhkan kekuasaan, dan itu akan memuaskan ego saya. Itu akan memuaskan hidup saya. Oleh karena itu saya tidak membutuhkan Allah. Fine. Boleh. Itu hak asasi Anda. Saya bahkan untuk orang-orang seperti ini, saudara-saudara, saya doakan. Semoga Anda berhasil. Semoga Anda sukses. Semoga Anda menjadi orang yang sangat berkuasa. Saya doakan, saudara-saudara. Tapi saya juga harus ingatkan kepada Anda, saudara-saudara, bahwa tidak ada kekayaan, tidak ada kekuasaan yang bisa memuaskan kita, saudara-saudara. Karena apa? Kekayaan dan kekuasaan itu juga bisa
memberikan kepada kita penderitaan. Kekayaan dan kekuasaan itu juga bisa membuat kita menjadi orang yang panik dan cemas karena kita takut kehilangan kekayaan dan kekuasaan. Jadi jangan berpikir Anda kalau kaya dan kuasa lalu tenang-tenang saja. Tidak, saudara-saudara. Anda justru akan bisa membuat Anda jauh lebih menderita lagi. Seorang kaisar namanya Napoleon Bonaparte. Dia dari Prancis. Dia kaisar yang hebatnya luar biasa, saudara-saudara. Dia membuat Prancis itu berhasil menguasai hampir seluruh daratan Eropa. Tapi orangnya ini saudara-saudara tidak puas. Tetap dia ingin berkuasa lagi, ingin menguasai lagi, dan seperti itu saudara-saudara. Orang kalau dikasih kuasa ingin lebih berkuasa lagi. Orang begitu dikasih kekayaan ingin lebih kaya lagi. Gak puas-puas, dan ini yang terjadi pada Napoleon Bonaparte. Dan pada akhirnya saudara-saudara satu saat dia gagal. Karena dia gagal, dia dibuang ke Pulau Elba. Sampai di Pulau Elba, saudara-saudara, apa yang dia katakan tentang Yesus? Dia katakan, aku ini berusaha membangun kerajaanku dengan kekerasan dan dengan senjata. Tapi aku gagal. Aku hancur total. Tetapi Yesus itu, dia membangun kerajaannya bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata, tapi dengan cinta kasih. Dan hingga saat ini, kata Napoleon Bonaparte, hingga saat ini masih ada jutaan orang-orang di dunia ini yang bersedia mati demi Yesus Kristus. Ini luar biasa, saudara-saudara. Penyesalan yang datang terlambat. Tetapi saudara-saudara, itulah pengakuan dari seorang kaisar besar yang bernama Napoleon Bonaparte. Betapa kekuasaan, betapa kekayaan tidak pernah bisa memuaskan kehidupan seseorang. Kadang-kadang ada juga saudara-saudara mereka yang ikut Yesus. Tetapi bukan karena ikut Yesus, tetapi karena ingin lebih kaya. Ikut Yesus karena dia ingin lebih berkuasa. Dia datang pada Yesus karena ingin mendapatkan roti. Cemilan-cemilan. Yesus katakan, kalau kamu ikut aku, jangan ikut karena kamu ingin mendapatkan sesuatu yang dapat binasa. Jangan ikut aku karena ingin mendapatkan roti yang bisa busuk. Jangan ikut aku karena kamu ingin mendapatkan kekayaan. Jangan ikut aku karena kamu ingin mendapatkan kekuasaan. Jangan ikut aku karena kamu sebetulnya ingin mendapatkan mujizat. Bukan itu. Kamu ikut aku karena kamu mau ketemu aku. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan cari tambahan-tambahan baru nanti dapat Yesus. Salah, saudara-saudara. Carilah dulu kerajaan Allah, cari Yesus dulu. Baru semua nanti akan ditambahkan kepadamu. Bukan cari tambahan-tambahannya itu. Bukan cari cemilan-cemilannya, saudara-saudara. Bukan cari cemilan-cemilan. Cari Yesus sang sumber kehidupan, sang roti hidup. Semuanya itu, saudara-saudara, akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara, ada juga ekstrim yang lain. Seorang laki-laki pernah mengatakan kepada saya begini, saya ini sudah bertobat, saya sudah terima Yesus total. Saya ingin mengisi seluruh hidup saya hanya dengan Yesus Kristus. Saya ingin beribadah, saya ingin berdoa seterusnya untuk Yesus. Saya bilang bagus, luar biasa. Yang saya tidak tahu, saudara-saudara, yang saya tidak tahu adalah
Dia kemudian meninggalkan segala pekerjaannya, meninggalkan profesinya. Dia nggak mau bekerja apapun, kerjanya cuma berdoa, 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 berdoa. Akhirnya istri dan anak-anaknya menjadi panik luar biasa, menjadi sedih luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada penghasilan lagi. Ayahnya meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus, lalu kemudian tidak peduli lagi dengan apapun juga, dengan dunia ini. Kerjanya cuma doa. Ini ekstrem yang lain, saudara-saudara. Kalau kita udah terima Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan, sebagai roti kehidupan itu, saudara-saudara, bukan berarti kita tidak membutuhkan harta benda, bukan berarti kita tidak membutuhkan kekayaan atau kekuasaan, bukan itu, saudara-saudara. Kadang-kadang saudara, dalam kehidupan ini ada orang yang diberikan kekuasaan oleh Tuhan, ada orang yang diberikan kepercayaan dengan harta benda, ada orang yang diberikan kepercayaan dengan kecerdasan dan kepandaian, ada orang yang diberikan kemampuan talenta yang besar yang lainnya. Tetapi saudara-saudara, ketika seseorang itu melihat bahwa seluruh hidupnya untuk Tuhan, maka kekayaan dia, kekuasaan dia, kecerdasan dia, kepandaian dia, talenta-talenta dia, dia lihat itu sebagai instrumen of God. Sebagai alat di tangan Allah yang dititipkan kepadanya. Untuk apa? Agar supaya dia bisa menjadi berkat bagi siapapun. Agar supaya dia bisa membuat orang lain sukacita. Dan terutama agar dia bisa memuliakan Allah dengan harta bendanya, memuliakan Allah dengan kekuasaannya, memuliakan Allah dengan talenta-talentanya, memuliakan Allah dengan kecerdasan dan kepandaiannya. Karena apa? Semuanya itu cuma alat, instrumen yang Tuhan titipkan kepadanya. Dia sadar itu. Ini yang harus kita pegang, saudara-saudara. Jadi bukan berarti kita meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan pekerjaan, profesi, lalu kemudian datang kepada Allah cuma berdoa. Itu kerjaan orang malas. Jangan jadi orang beriman yang pemalas, saudara. Jadilah orang beriman yang kreatif di tengah-tengah situasi seperti ini. Karena ketika Tuhan memberikan atau menitipkan kekayaan, menitipkan harta benda, menitipkan kekuasaan, menitipkan kepandaian kepada Anda, maka Anda akan melihat ini sebagai alat, sebagai instrumen untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, pada saat-saat seperti ini, kita membutuhkan menjadi instrumen Allah, menjadi roti kehidupan yang siap dibagi kepada masyarakat di sekitar, kepada orang-orang yang membutuhkan, yang lapar, yang miskin, yang pada saat ini sedang frustrasi karena tidak tahu mau makan apa. Saudara-saudara, hanya orang yang sungguh-sungguh melihat bahwa harta benda itu cuma instrumen dan alat Tuhan yang mampu melakukan itu. Dan kalau Anda juga melihat nih kekayaan, harta benda, kekuasaan yang Tuhan berikan cuma instrumen, cuma alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi siapapun, supaya saudara dan saya menjadi roti kehidupan, kita tidak akan sungkan-sungkan untuk berbagi. Kita tidak akan sungkan-sungkan untuk memberi kepada siapapun. Kita tidak akan sungkan-sungkan untuk menjadi roti hidup itu sendiri. Semoga Anda dan saya menjadi roti kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Semoga gereja kita, jemaat kita, Maulana Yusuf, menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkan. Kita menjadi roti kehidupan yang memuliakan Tuhan. Amin.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita naikkan doa syafaat. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa ya Tuhan agar supaya di tengah-tengah kerapuhan kami, ketakutan kami, kecemasan kami sungguh bersandar kepadamu, sehingga kami tidak menjadi orang yang paranoid terhadap kehidupan ini. Kami tidak menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi frustrasi, dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, tetapi kami tetap dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai roti hidup yang memberikan kepada kami kehidupan. Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah Allah sejati yang telah turun ke tengah-tengah dunia ini, yang hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kerapuhan kami, di tengah-tengah ketakutan kami, di tengah-tengah kebingungan kami Tuhan, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Bapa, di dalam cinta kasih-Mu itu Tuhan kami berdoa untuk mereka yang pada saat ini sedang terkena sakit apapun, terutama mereka yang terkena COVID-19. Berkatilah mereka ya Tuhan, pimpin mereka, kuatkan mereka, berikanlah mereka sukacita di tengah-tengah situasi apapun, berikanlah mereka iman yang kuat dan kokoh, biarlah mereka mengalami sendiri kehadiran Tuhan, cinta kasih Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami percaya Engkau akan memulihkan mereka dari sakit penyakit yang mereka pada saat ini alami. Tuhan, untuk mereka yang pada saat ini sedang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang tercinta karena sakit penyakit COVID atau apapun, Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan ya Bapa. Memang hidup di tengah-tengah dunia ini adalah hidup yang penuh dengan berbagai macam tantangan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah melupakan kami semua. Engkau akan menjaga kami, Engkau akan memimpin kami, Engkau menghibur kami, dan Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan ini Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, ajar kami ya Tuhan, di tengah-tengah situasi apapun untuk bersandar kepadamu. Ajar kami di tengah-tengah situasi apapun untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Karena kami percaya bahwa hidup kami semua Tuhan ada di dalam dekapan Engkau saja. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk pemerintah kami Tuhan yang pada saat ini juga sibuk untuk melakukan upaya untuk mengurangi efek dari COVID ini. Kau berkati mereka, tetapi juga Engkau berikan kepada mereka integritas dan kejujuran, sehingga bantuan-bantuan yang diberikan kepada siapapun rakyatnya tidak akan diambil, tidak akan dikorupsi, tapi biarlah Bapa mereka sungguh-sungguh bekerja dengan penuh komitmen dan cinta untuk membaktikan diri sebesar-besarnya bagi kebaikan masyarakat dan bangsa ini. Bapa, kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan, untuk para dokter, tenaga kesehatan, Kau berkati mereka ya Tuhan, Kau pimpin mereka, agar supaya tenaga kesehatan ini juga diberikan kekuatan, diberikan sukacita, diberikan komitmen yang kokoh dan kuat ya Tuhan, di tengah-tengah pelayanan mereka yang luar biasa ini Tuhan, sebagai pahlawan-pahlawan kemanusiaan, pahlawan-pahlawan kehidupan, biar Engkau sendiri Bapa yang memberikan kepada mereka kekuatan. Terima kasih Bapa,
Berkatilah keluarga-keluarga yang pada saat ini mengikuti kebaktian dimanapun mereka berada. Penuhilah mereka dengan sukacita, penuhilah mereka dengan berkat-berkat-Mu, penuhilah mereka dengan berbagai kebutuhan yang mereka inginkan pada saat ini Tuhan. Penuhilah mereka dengan sukacita yang senantiasa berlimpah dari Engkau ya Tuhan. Sehingga di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, mereka boleh bersyukur serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan doa kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita membawa persembahan dan korban bagi Allah Tuhan kita dengan mengingat firman Allah dalam Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang pengasih dan penyayang, oleh kasih karunia-Mu yang melimpah, telah memberi kami segala sesuatu. Kami mohon kepadamu, terimalah persembahan umat-Mu ini. Ingatlah dalam kasih-Mu mereka yang telah memberikan persembahan ini, dan mereka yang akan mengelolanya. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kebajikan di antara sesama manusia, dan agar pemberitaan firman Tuhan semakin luas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat Tuhan sebagai bekal menjalani kehidupan nyata setiap hari. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Amin. Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut